Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Suci Nurul Aisyah dengan NIM 200376060 bersama rekan saya. Haika Rahma Fadila dengan NIM 200376028. Di sini kami sebagai mahasiswi program studi Diploma 3 Statistika, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai pemenuhan nilai untuk ujian tengah semester perancangan percobaan, di mana laporan penelitian perancangan percobaan yang kami buat yaitu berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk NPK yang berbeda terhadap pertumbuhan bayam. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang akan saya jelaskan. Latar belakang. Bayam merupakan sayuran berdaun hijau di mana sayur ini bisa dikatakan sebagai sumber makanan bagi masyarakat di negara berkembang. Tanaman ini banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, protein, purin, dan vitamin A, B, dan C, amarantin, kalium. Dan zat yang paling kaya di dalam bayam ini adalah zat besi. Nah, di sini hal inilah yang menyebabkan permintaan terhadap produk multikultura, khususnya bayam, meningkat. Penelitian ini dilakukan dengan menanam tanaman bayam di dalam polybag, di mana benih tanaman yang sudah disemaikan dimasukkan ke dalam polybag dan ditunggu dalam jangka waktu 1 minggu. Selanjutnya ada faktor pendukung agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, yaitu perlu adanya pemberian pupuk NPK. Oleh sebab itu, peneliti akan memberikan perlakuan yang berbeda setiap polybag dengan tujuan penelitian ini untuk memenuhi pengaruh dari pemberian yang berbeda di setiap tanaman bayam dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dikarenakan tanaman bayam ini merupakan jenis tanaman yang dapat menjadi tanamannya lebih bermutu dengan budidaya organik, dengan pemberian pupuk organik dan anorganik, untuk mempercepat pertumbuhan maka perlu ditambahkan pupuk NPK. Nah, di sini terbentuklah permasalahannya, yaitu yang pertama ada apakah terdapat pengaruh pemberian dosis pupuk NPK yang berbeda terhadap pertumbuhan bayam. Yang kedua, berapakah dosis pupuk NPK yang memberi pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman bayam. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang kami buat yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dosis pemberian pupuk NPK yang berbeda terhadap pertumbuhan bayam. Dan yang kedua, untuk mengetahui dosis pupuk NPK yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman bayam. Selanjutnya, bab 2, landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Haika, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya landasan teori. Yang pertama yaitu tanaman bayam. Tanaman bayam atau Amaranthus spesies merupakan tanaman yang sering dibudidayakan di Indonesia, yang merupakan tanaman bergizi tinggi. Tanaman bayam ini terdiri dari beberapa varietas, baik yang sudah dibudidayakan maupun tanaman liar yang masing-masing memiliki perbedaan satu sama lain. Lanjut. Yang kedua yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, yang berbentuk cairan ataupun padat, antara lain dapat memperbaiki sifat fisik dan struktur tanah, dapat meningkatkan daya tahan air, kimia tanah, dan biologi tanah. Lanjut. Yang kedua, pupuk anorganik adalah pupuk dari hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk, yang memiliki kelebihan di antaranya pemberiannya mudah dilakukan dan dapat diukur dengan takaran yang tepat. Yang ketiga yaitu rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap adalah rancangan dengan satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak faktor lain yang mempengaruhi respon dari luar faktor
yang dicoba atau diteliti, dan faktor luar yang mempengaruhi percobaan dapat dikontrol. Model umum linear dari rancangan acak lengkap yaitu sebagai berikut, di mana YIJ sama dengan mu ditambah TI tambah EIJ, di mana YIJ yaitu pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Mu yaitu rata-rata umum, TI yaitu pengaruh perlakuan ke I, dan EIJ yaitu pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Selanjutnya, tahapan penelitian penggunaan RAL. Yang pertama yaitu menempatkan unit percobaan pada tempat yang sudah disediakan secara acak. Yang kedua, memberikan perlakuan unit percobaan secara acak. Yang ketiga, mengamati atau mengukur akibat dari pemberian dari perlakuan. Yang keempat, setelah data terkumpul, dilakukan analisis sesuai dengan prosedur rancangan acak lengkap tersebut. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian yang akan saya paparkan. Pertama, ada rancangan penelitian. Dari pembahasan kita di atas, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap karena media atau bahan percobaan yang digunakan homogen atau seragam. Pada penelitian ini terdapat 3 kelompok perlakuan dengan 3 pengulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu P1, pemberian setengah sendok makan pupuk NPK. P2, pemberian 1 sendok makan pupuk NPK. P3, pemberian 1,5 sendok makan pupuk NPK. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Parkit 5 nomor 14, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 23 Oktober 2022. Yaitu setara dengan selama 7 hari. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman bayam atau Amaranthus species, yang mana tanaman ini diperoleh dari bibit yang ditanam terlebih dahulu sebelum dilakukan penelitian. Tanaman ini dipilih sebagai objek penelitian karena mudah didapatkan dan juga mudah untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada parameter penelitian. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah tinggi batang tanaman bayam. Pertumbuhan tinggi tanaman bayam ini diukur setelah bibit bayam tumbuh pada hari ke-5 dan belum diberi perlakuan, dan diukur kembali setelah diberi perlakuan setelah hari ke-12. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini ada wadah sebagai tempat penyemaiannya, ada sendok tanah, ada polybag, sendok makan, roll atau alat ukur, alat tulis, tip X, dan kamera HP. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada bibit tanaman bayam, tanah, pupuk NPK, dan air. Pada prosedur penelitian, yang pertama ada persiapan dan penyemaian tanaman. Bibit tanaman bayam ini diperoleh dari toko penjualan bibit tanaman yang ada di Pasar Alai, Padang. Bibit ini direndam selama 1 malam terlebih dahulu, kemudian bibit ini disemai pada wadah yang sudah diisi dengan tanah selama 5 hari. Dan selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag untuk diberi perlakuan. Yang kedua, desain perlakuan. Yang pertama, perlakuan 1 pada pemberian setengah sendok makan pupuk NPK. Yang pertama, kami menyiapkan 3 buah polybag yang sudah diisi tanah, lalu diberi label A1, A2, dan A3 pada setiap polybag untuk perlakuan pertama. Selanjutnya, masukkan benih tanaman bayam yang sudah disemai selama 5 hari ke dalam polybag. Ukur tanaman bayam sebelum diberi pupuk dan catat hasilnya. Selanjutnya, pemberian pupuk NPK sebanyak setengah sendok pada masing-masing polybag. Lalu, siram tanaman setiap sore selama 7 hari. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan pada hari ke-7 setelah bayam diberi perlakuan dengan mengukur tinggi tanaman, dan kemudian dicatat hasilnya.
Selanjutnya ada perlakuan 2, yaitu pemberian 1 sendok makan pupuk NPK. Di sini kita juga memberikan perlakuan yang sama dengan menyiapkan 3 buah polybag yang sudah diisi tanah, lalu kita beri label B1, B2, dan B3 pada setiap polybag untuk perlakuan kedua. Lalu kita masukkan benih tanaman bayam yang sudah disemai selama 5 hari ke dalam polybag. Selanjutnya kita ukur tanaman bayam sebelum diberi pupuk dan catat hasilnya. Selanjutnya kita beri pupuk NPK sebanyak 1 sendok makan pada masing-masing polybag dan disiram setiap hari selama 7 hari. Selanjutnya kita lakukan pengamatan pada hari ke-7 setelah bayam diberi perlakuan dengan mengukur tinggi tanamannya dan kita akan mendapatkan hasil tinggi dari tanaman tersebut. Selanjutnya ada perlakuan ketiga, yaitu pemberian 1,5 sendok makan pupuk NPK. Pada pemberian 1,5 sendok makan pupuk NPK, kita beri label C1, C2, dan C3 pada setiap polybag untuk perlakuan ketiga. Dengan hal yang sama, kita masukkan benih tanaman bayam yang sudah disemai selama 5 hari ke dalam polybag. Kita ukur tanaman bayam sebelum diberi pupuk dan kita catat hasilnya. Selanjutnya, kita beri pupuk NPK sebanyak 1,5 sendok makan pada masing-masing polybag. Dan dengan perlakuan yang sama, kita siram setiap sore selama 7 hari. Selanjutnya, kita lakukan lagi pengamatan pada hari ke-7 setelah bayam diberi perlakuan dengan mengukur tinggi tanaman dan kemudian kita catat hasilnya. Selanjutnya ada analisis data. Setelah melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman bayam, kemudian data tinggi batang tanaman tersebut dianalisis menggunakan analisis varian atau yang biasa kita sebut dengan ANAVA, dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan standar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai F hitung besar dari F tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, apabila F hitung kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Haika, saya persilakan. Baiklah, bab 4. Pada hasil dan pembahasan ini, yang pertama yaitu hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pertumbuhan tanaman bayam yang difokuskan pada tinggi batang tanaman tersebut. Pengamatan dilakukan selama 7 hari, tanaman disemai selama 5 hari terlebih dahulu. Hasil pengukurannya ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Pengukuran pertama, tinggi batang tanaman bayam dilakukan pada hari ke-5 disemai sebelum tanaman dipindahkan ke polybag dan diberi perlakuan. Data pengukuran tanaman disajikan dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya, pengukuran selanjutnya yaitu tinggi batang tanaman bayam yang dilakukan pada hari ke-12 setelah tanaman dipindahkan ke polybag dan diberi perlakuan serta dilakukan pengamatan selama 7 hari. Diperoleh datanya sebagai berikut. Selanjutnya, analisis data. Data pengukuran tinggi batang tanaman bayam yang akan dianalisis adalah tinggi batang yang sudah diberi perlakuan atau pupuk dan dilakukan pengamatan selama 7 hari, yaitu sebagai berikut. Data di atas dapat dilakukan analisis varian dengan menggunakan rancangan acak lengkap, yang mana hipotesis dari analisis ini yaitu H0 sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh dari pemberian pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Kemudian H1-nya tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh dari pemberian pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Model linear yang dapat kita berikan untuk contoh Y11 bar yaitu didapatkan 5,167 dikurang 0,034 ditambah EIJ, di mana
5,167 ini adalah rataan dari sigma Y per N, di mana sigma Y ini adalah jumlah seluruh tinggi tanaman bayam. Lanjut. Yang ketiga yaitu taraf signifikan. Taraf signifikan yang dipakai di sini adalah alfa sama dengan 5%. Selanjutnya, kita akan mencari faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu Y jumlah dari seluruh data dikuadratkan per perlakuan dikali dengan ulangan. Diperoleh hasilnya 240,25. Selanjutnya, jumlah kuadrat total dengan rumus sigma dari YIJ kuadrat dikurang FK. Diperoleh hasil 2,06. Selanjutnya, jumlah kuadrat perlakuan, yaitu sigma YI kuadrat per R dikurang FK. Diperoleh hasil 0,0067. Selanjutnya, jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat di sini diperoleh dari jumlah JKT dikurang dengan JKP. Diperoleh hasil 2,0533. Kemudian, sebelum kita menghitung F-hitungnya, kita cari dulu kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah perlakuan diperoleh dari JKP per T kurang 1. Diperoleh hasil 0,00335. Sementara kuadrat tengah galat diperoleh dari JKG per T kali R kurang 1. Diperoleh hasil 0,342. Setelah kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat diperoleh, maka nilai F-hitungnya dapat kita hitung dengan cara kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Diperoleh hasil 0,0097. Setelah diperoleh hasil semuanya, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Pada F-tabel, kita lihat dengan melihat taraf signifikannya dengan perbandingan perlakuan dan galat. Diperoleh F-tabel yaitu 5,14. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa F-hitungnya lebih kecil daripada F-tabel. Maka, dapat disimpulkan kita menerima H0. Jadi, kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh pemberian takaran pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman bayam pada taraf signifikan 5%. Selanjutnya, dengan perhitungan software Minitab, setelah kita inputkan data ke dalam software, lalu kita klik Start, dan setelah itu klik ANOVA One Way, dan akan keluar blok pada bagian blok itu, kita masukkan responnya yaitu tinggi batang, dan prediktornya yaitu perlakuan. Maka diperoleh output seperti gambar di sini. Hasil pada software Minitab tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan manual. Jadi kesimpulan kita adalah tidak terdapat pengaruh dari pemberian takaran pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman bayam pada taraf signifikan 5%. Baik, setelah tadi Saudara Haika memaparkan analisisnya, sekarang kita masuk kepada bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu pada pengamatan untuk melihat apakah terdapat pengaruh pemberian dosis pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman bayam, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pupuk NPK dengan dosis yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis varians menggunakan rancangan acak lengkap pada taraf signifikan 5%. Yang kedua,
Pertumbuhan tanaman bayam dengan memberikan dosis pupuk NPK yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berapapun dosis pupuk yang diberikan kepada tanaman tersebut akan memperoleh hasil yang sama. Namun, jika ingin memperoleh hasil yang lebih baik, disarankan agar memberikan dosis pupuk sesuai dengan kondisi tanaman. Karena jika memberikan dosis pupuk yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, bahkan bisa menyebabkan tanaman itu mati. Baiklah, sekian pemaparan materi kami tentang laporan penelitian rancangan percobaan kami dengan judul Pengaruh Pemberian Pupuk NPK yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Bayam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Suci Nurul Aisyah dan rekan saya. Haika Rahma Fadilah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.